Nah supaya iso muksa nglakoni telung perkara Upanisad, kabumian, upawa bahasa. Upanisad itu menghilangkan jati diri, ya, menghilangkan jati diri. Jadi Upanisad itu jati dirinya niku hilang, bar tadi DPR misalnya, ben tidak ada jati dirinya, berubah tadi bakul dawet ngoten niku. Lha niku namanya Upanisad. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini ya bersama Haji Dewa Suraklaya. Itu yang selalu dinantikan. Konten-kontennya, video-videonya. Kemarin topik kita itu tentang Pak Giri Praste, pernyataan beliau, kemudian juga menjadikan generasi Hindu unggul. Nah, sekarang kita meluruskan tentang video yang disampaikan oleh salah satu ulama berkaitan moksa, upawasa, Upanisad, dan leak. Nah, coba kita lihat videonya, part 1 video kita lihat dulu, Ji. Videonya tentang pernyataan. Jawa niki mbiyane ana sapa niki Hindune Brahma, Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahma niku mensyaratkan mati niku moksa. Moksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso moksa nglakoni telung perkara Upanisad, kabumian, upawa bahasa. Upanisad niku menghilangkan jati diri, ya, menghilangkan jati diri. Jadi Upanisad niku jati dirinya niku hilang, bar tadi DPR misalnya, ben tidak ada jati dirinya, berubah tadi bakul dawet ngoten niku. Lha niku namanya Upanisad. Ada 3 hal untuk menjadikan kita moksa, Ji. Nah, jadi udah memiliki kedudukan yang tinggi, karena ini jadi turun jadi tukang dawet gitu kan. Nah, sebenarnya tadi beliau juga menyampaikan Upanisad, upawasa gitu, seperti itu. Nah, konsep moksa ini seperti apa sih, Ci? Konsep moksa nih, gitu. Pertama-tama ya, saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada beliau ini. Karena begini, semakin banyak tayangan-tayangan yang cenderung kelihatan mengarah kepada pelecehan Hindu, saya suka. Peluang buat kita untuk menjelaskan, meluruskan, baik kepada umat Hindu sendiri dan juga kepada bukan umat Hindu. Seperti tadi misalnya, dikatakan awalnya sebelum dia bicara masalah Upanisad dan upawasa, dia mengatakan Hindu Brahma, Hindu Dharma. Itu nggak ada Hindu Brahma itu. Dari mana ceritanya Hindu Dharma, Hindu Brahma? Hindu Dharma iya, memang iya. Tapi itu belakangan baru muncul. Hindu Brahma itu nggak ada. Lalu untuk moksa, mereka harus menghilangkan semua itu. Ini memang katanya matinya susah. Lu yang bilang mati susah itu siapa? Mati tinggal mati. Nggak ada orang Hindu yang mati susah kok. Harus Upanisad katanya. Wah, Upanisad ini menghilangkan semua. Enggak seperti itu. Saya tidak tahu beliau ini dapat referensi dari mana. Tapi saya senang karena semakin kelihatan bahwa ternyata Hindu tuh jadi perbincangan yang penting gitu ya buat orang yang bukan Hindu. Ini luar biasa. Jadi Upanisad itu berasal dari bahasa Sanskerta. Upa itu dekat. Ni itu duduk. Sad itu kaki. Jadi ada orang yang duduk di bawah kaki. Kaki siapa? Kaki seorang guru. Jadi yang duduk siapa? Muridnya. Jadi Upanisad itu duduk seorang murid di bawah kaki gurunya untuk mendengarkan wejangan-wejangan tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Enggak cuma moksa toh. Semua Upanisad, bahkan dulu sebelum sekarang kita kenal istilah Dharma Wacana, namanya Upanisad. Ya, namanya Upanisad. Jadi Upanisad itu kenapa seorang murid duduk dekat guru? Karena dianggap sebagai ini ajaran rahasia, ini orang lain nggak boleh tahu. Jadi kamu sama saya kata gurunya. Jadi kamu duduk saya aja, jangan ada orang lain gitu loh. Jadi sebetulnya ini Upanisad ini sebuah pola pembelajaran agama Hindu dari seorang guru kepada muridnya yang hanya terjadi secara 4 mata. Itu loh. Ini Upanisad.
Jadi nggak cuma moksa, apa hubungannya moksa dengan Upanishad? Oh, berarti nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya memang. Dalam Upanishad ini semua ajaran agama ada. Kalau misalnya sang guru bicara mengenai, katakanlah, catur asrama, ya ada di sana yang namanya Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasin. Kalau bicara misalnya catur marga, ya ada Dharma, Artha, Kama, Moksa. Ada. Tetapi tidak khusus bicara moksa. Artinya, untuk moksa, tidak harus orang itu, wah, Upanishad dulu, enggak. Ini lucu ini. Tapi ya sudahlah. Nah. Karena dia senang dan juga menyenangkan orang-orangnya dia. Iya. Nah, saya hanya perlu menjelaskan bahwa Upanishad itu sebuah proses pembelajaran agama Hindu dari seorang guru kepada seorang muridnya yang duduk dekat kaki gurunya. Nah, yang kedua nih. Yang kedua nih. Kedua puasa ya? Oh. Apa tuh? Memang ada dijelaskan tentang Upanishad dan puasa, cuman lebih jelasnya beliau juga ikut menjelaskan. Iya. Nah, mungkin tadi memang sedikit Aji sudah menjelaskan tentang Upanishad. Nanti beliau akan juga menjelaskan juga. Nah, kita lihat penjelasannya beliau yang kedua. Coba pemirsa Hindu Channel jangan skip dulu karena kita juga akan melihat penjelasan ke part 2-nya. Seperti itu. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasa niku pun mandek ora mangan, ra ngombe, ra ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kathah sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling wedhuse, eling bojone. Akhirnya macet, ajeng gede mboten iso, ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang, niku produk gagal moksa. Kasihan ya. Nah, Ji, saya enggak marah ya kalau beliau mengatakan itu. Tapi ini loh, Ji, saya juga apa ya stand up komedi mungkin ya semacam itulah, itu. Jadi gini, Ji, disampaikan tadi kalau udah upawasa itu kan ya, upawasa terus karena apa bentuk dikit lama-lama hilang. Nah, karena hilang nggak jadi inget kambingnya. Lalu balik lagi dia. Balik lagi nggak jadi moksa. Nah, sebenarnya penjelasannya gimana, Ji? Sebetulnya itu betul stand up komedi. Jadi memang ini lelucon. Karena sayangnya lelucon ini akan menjebak sekian banyak orang yang mendengarkan ke lemah dosa. Itu permasalahannya. Ya, karena apa yang dijelaskan beliau ini sebetulnya bukan seperti itu. Gagal moksa itu karena ingat kambing itu ya nggak ada. Ya mungkin ibarat ingat kambing, ingat motor, karena mobil. Gini, nah inilah moksa itu kalau beliau tadi kan menyebutkan bahwa kalau moksa itu badan ya hilang semua, mati dan semua raganya dibawa ke alam kelanggengan katanya. Bukan begitu, Bapak. Gimana konsep moksanya? Moksa itu asal katanya muk. Muk itu artinya membebaskan. Ini yang membebaskan diri seseorang dari ikatan duniawi. Artinya apa? Berarti moksa juga bisa kita dapatkan waktu masih hidup. Ya, dalam ajaran Hindu itu disebut dengan jiwan mukti. Jiwanya mukti, jiwan mukti itu masih hidup dia. Karena dia sudah tidak terikat dengan kebutuhan-kebutuhan dunia ini. Apa adanya. Dan dia menganggap semua makhluk sama. Nggak ada beda antara manusia, hewan dengan tumbuh-tumbuhan. Semua sama. Dan ketika misalnya seseorang melakukan puasa, tidak sekedar berhenti makan dan berhenti minum, tetapi juga ada laku yang lain di sana. Puasa batin, puasa tidak makan, tidak minum, kemudian juga dia puasa mengendalikan diri, ya. Kemudian puasa dengan menerima apa yang dia dapatkan dari alam, kemudian puasa juga dengan melaksanakan welas asih. Ini upawasa. Upa itu artinya dekat. Wasa itu yang maha kuasa. Jadi upawasa merupakan orang Jawa namanya laku ya. Laku, sadana, latihan spiritual yang bertujuan supaya kita semakin mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Bukan ketika sudah mendekatkan diri terus ingat kambing. Ya enggak seperti itu. Kalau orang sudah upawasa, itu berarti sudah total dia.
Seperti Siap, itu. Makanya ini bagus juga beliau, dia ngomongnya bagus. Ya mungkin karena ketegangan di masyarakat itu sedang ada, mungkin beliau ingin stand up juga. Iya, lah. betul. Gitu. Dan ingat, yang namanya moksa kan tidak cuma ada di ajaran Hindu. Moksa itu ajaran kenusantaraan yang sangat populer di tanah Jawa. Makanya orang Jawa juga mengenal mokso. Ya versinya beliau, versinya mereka. Tapi Jawa juga tidak seperti itu. Akhirnya karena gagal moksa, lalu dia pakai jalan lain, mabok. Kan beliau mengatakan nanti seperti itu. Ya. Nah, terus yang ketiga coba kita lihat Coba part kita lihat. 3-nya. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi dari beliau Iya. yang bisa kita luruskan. Melayu ngulon Pelabuhan Ratu, Melayu ngulon Jampang Sukabumi, Melayu ngulon teng ujung kulon, Melayu ngulon numbal malih teng mriko mula diarani Banten niku maknane tumbal. Sak Indonesia sakniki wong kok muni Banten kok tumbal niku ya wong wono. Sapa nek ngarani tumbal kan Banten nggih mboten. Lha ngene iki gak ero. Semakin ke kulon bahasa Jawanya Ya, itu semakin berarti ke barat, sampai Jampang Kulon, Sukabumi, ujung Kulon, Banten. Akhirnya ketemu Banten itu adalah tumbal. Banten itu ada tumbal. Kata orang Wonosobo. Kata orang, apa iya? Apa iya? Sebenarnya beliau udah nanya. Ya ora. Ya ora katanya, yang jawab. Mboh katanya gitu. Nah, jadi, gimana sih? sebetulnya Banten itu nggak ada urusan sama itu. Justru Banten itu sarana untuk menyadarkan orang akan dirinya sebagai manusia. Makanya di Bali, Banten juga namanya. Enten itu bangun. Terbangun dia, tersadar dia, tercerahkan dia. Ya apa urusan dengan tumbal? Masa tumbal mencerahkan? Enggak, tumbal tidak membangunkan. Ya. Dan Banten dari bahasa mana artinya tumbal? Enggak ada. Banten tuh sesuatu yang membuat orang tuh tersadarkan dari kegelapan jiwanya. Banten. Makanya di Bali populer sekali. Sesaji-sesaji yang digunakan untuk upacara namanya Banten. Di Banten, sesaji-sesaji yang digunakan untuk menyadarkan diri namanya Bebali. Iya, Banten sama Bali ini, di Bali namanya Banten, di Banten namanya Bebali. Seperti itu. Jadi ya bagus juga beliau ini, walaupun membingungkan ya, walaupun membingungkan gitu ya. Jadi nggak ada hubungan, ya nggak ada hubungannya sebetulnya. Nah, kita lanjutkan aja dulu kita biar bisa merangkum keseluruhannya ya, Ji. Nah, coba yang terakhir nih. Yang terakhir coba kita lihat videonya. Siapa tahu lebih detail lagi. Akhirnya kegagalan itu menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun boten niat moksa golek ilmu sing luwih enteng namine ilmu ngraga sukma. Ngraga sukma diajarkan oleh ajaran Kali ajaran Durga ajaran Siwa supaya iso moksa nglakoni pancamakara Bhairawa tantra. Lah pancamakara niku mboten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ngedep ingkung menungso. Terus ngraga sukma supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas sisane teng gunung kemukus boyo lali supaya wetenge mboten keracak-krucuk dipakani tumpeng supaya akalit tenang diombeni arak supaya sukmane pas lunga mboten obah awake pakani ngangge mangan daging menungso mula tukul sumanto. Nah, lanjutan dari yang tadi itu, Ji. Lanjutan dari Banten tadi. Ya, jadi beliau ini sebetulnya sedang membuat sejarah. Ini loh. Membuat sejarah atau menceritakan sejarah? Ya, dua-duanya. Membuat sejarah, menceritakan sejarah lama, membuat sejarah baru, tapi sebetulnya merusak sejarah. Pada akhirnya merusak sejarah. Ya, Banten itu kan sebetulnya jelas sekali tujuannya itu positif, ya. Tidak ada urusan dengan hal-hal yang buruk sebetulnya. Makanya dibilang Banten itu membuat orang enten terbangun, terbangkitkan, tersadarkan, tercerahkan. Itulah Banten, bukan tumbal. Tumbal kan pengorbanan sia-sia untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, itu kan kalau lanjutannya, Ji, beliau kan menjelaskan Banten itu tumbal. Nah, karena sudah gagal dan tidak ada yang percaya. Nah, akhirnya dia melakukan Rogo Sukmo. Nah, Rogo Sukmo itu ajaran Kali dari Siwa. Nggak ada urusannya. Rogo Sukmo nggak usah pakai itu.
Gimana nih, Ji? Terus itu apa artinya ada tantra Bhairawa segala macam kayak itu. Mesti mabok. Enggak. Jadi begini. Kalau perutnya lapar, kalau misalnya haus minum arak, dagang pepiran tenang, minum arak gitu. Jadi begini. Yang namanya ilmu seperti pisau. Kalau dia dipakai mengupas mangga, bagus dia pisaunya. Tapi kalau dipakai untuk hal yang buruk-buruk dia ilmunya. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara ilmu-ilmu itu di seluruh Nusantara ini, dimanapun ada ilmu yang selalu baik kanan, selalu tidak baik kiri. Jadi sebetulnya yang disampaikan tentang Bhairawa itu tidak seperti itu. Bhairawa pun juga ada kiri, ada kanan. Mau yang mana yang dipilih? Seperti halnya ilmu-ilmu lain. Ya, ilmu lain bisa buruk, bisa baik. Nah, Bhairawa sebetulnya tidak seperti itu karena Bhairawa selama ini tidak pernah mempublikasikan diri. Ada lagi Sulinggi yang mengatakan dalam tayangan YouTube, orang-orang Bhairawa itu pelatihan ilmu di kuburan hanya mencari sisa-sisa tulang. Mana ada sisa tulang di kuburan? Orang udah habis dibuang ke laut kok. Ngapain juga nemu di kuburan? Beli aja di pasar tulang. Habis cerita. Orang ini nggak tahu kalau toh kita di kuburan itu menyempurnakan roh-roh yang ketinggalan di kuburan itu supaya dia melewati alam kuburan menuju alam leluhurnya. Itu yang kita lakukan, bukan kita mencari sisa tulang. Nah ini, jangankan di kalangan masyarakat luas seperti halnya beliau ini. Di kalangan masyarakat Hindu sendiri masih ada pendapat-pendapat yang miring tentang Bhairawa ini. Sama, Bhairawa itu ada positif ada negatif. Semua ilmu ada kiri ada kanan. Jadi tidak bisa kita hanya memvonis bahwa Bhairawa itu begini. Saya penganut Bhairawa, tapi saya nggak pernah dilihat di kuburan, nggak pernah. Dan saya nggak mencari sisa tulang, saya nggak pernah mabok. Tapi saya penganut Bhairawa murni saya, nggak ada masalah. Karena kalau di Bali nggak ada Bhairawa, mana ada Caru. Caru, Kundalini, Cakra itu semua Bhairawa. Berani nggak menghilangkan Caru di Bali? Nggak berani. Kalau hilang gimana itu sih? Kalau hilang ya tidak akan kacau balau di kalangan di penghuni alam bawah ini. Berani menghilangkan Caru, berani menghilangkan Bhairawa. Dulu Bali hebat kan karena Bhairawa. Nusantara ini hebat karena Bhairawa. Bali hebat masih menjadi barometer Hindu karena Bhairawa. Semua raja-raja Bali itu penganut Bhairawa. Tanpa Bhairawa jangan pernah mengatakan Bali ajak. Ada cerita itu, biarpun ada berapa banyak aliran di Bali misalnya. Tapi tetap Bhairawa yang punya Caru. Kalau Bhairawa mau dihilangkan, kembalikan Caru. Nggak boleh ada Caru di Bali. Berani nggak? Nggak berani. Nah kemudian apa kaitannya dengan leyak itu, Ji? Leyak itu sebetulnya gini. Kalau kita bicara leyak, beda dengan liyak. Liyak itu ilmu. Setiap daerah di Nusantara ada ilmunya kok. Ilmu gaib, apapun namanya. Le itu prakteknya. Nah, praktek ini pun bisa negatif, bisa positif. Tergantung pemakaiannya untuk yang baik atau yang buruk. Ya, dan leha itu kan sebetulnya nggak jauh. Ilmunya semua ada dalam diri. Itu semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan sejak dalam kandungan. Tetapi bagaimana kita mengembangkannya baru ada pola-polanya. Entah latihan ini, latihan itu, segala macam. Itu. Jadi jangan bingung dengan kata leha ini. Ini prakteknya. Kalau beliau mengatakan dibawa ke Bali jadi leak, ya nggak ada hubungannya, Pak. Nggak usah kita belajar ke Jawa, kita bisa leak di Bali kok. Seperti itu. Berarti memang nggak ada hubungannya ya, Ci? Nggak ada hubungannya. Jadi apa yang beliau sampaikan ini betul-betul stand up komedi banget gitu. Banget stand up komedinya. Tetapi beliau juga berbuat baik, menyenangkan orang yang mendengar. Ya. Karena yang mendengar kan ketawa, senang dia. Walaupun sebetulnya beliau sedang menggiring orang-orang itu ke lembah dosa. Memahami sesuatu yang tidak benar. Dan itu menyebabkan mereka akan melakukan sesuatu yang tidak benar juga. Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menilai apa tuh Hindu? Hindu Brahma, Hindu Dharma, Durga, Kali, Siwa, ada leak di sana. Upanishad itu jalan untuk moksa. Enggak lah seperti itu. Kayaknya kalau menjelaskan tentang hal-hal kayak gitu nggak cukup ya, Ji, nyampe. Nggak cukup nyampe cuman durasi 15 menit, 20 menit. Pelajaran 2 semester ini, Miko. Perlu belajar 2 semester dulu. 2 semester itu. Tapi kalau misalnya hanya kupas dari Google atau kupas dari ini,
leak adalah, Nah, itu hanya kulit. upawasa adalah gitu kan, itu kan hanya kulit saja ya. Kulit Dan saja. mungkin itu akhirnya dikembangkan. Iya, di Bali pun banyak orang-orang yang menyembunyikan diri tapi betul-betul menguasai yang namanya Bhairawa itu. Tapi sampai sekarang beliau-beliau tidak, memang Bhairawa tidak pernah ingin dipublikasikan. Tidak pernah. Tapi tanpa Bhairawa, jangan kira Bali itu hebat. Nggak ada cerita itu, makanya jangan sombong. Ada lagi nggak Ji nih? Ada lagi nggak nih tentang Coba kita pernyataan? lihat. Kalau videonya memang kita sudah habis. Ya, Mungkin ada apa namanya hal yang memang menjadikan pernyataan dari ulama tersebut itu perlu agar umat kita itu tidak terpengaruh gitu. Oh iyalah. Gimana Ji? Jadi begini, selama ini umat kita selalu diem, tidak banyak komentar, walaupun dicerca, walaupun dilecehkan tetap diam. Tapi belakangan ini kita nggak bisa begitu lagi. Ya, umat kita seringkali akhirnya mengikuti apa kata orang luar, di luar Hindu maksud saya. Dan itu tidak benar. Maka mulai sekarang sebetulnya umat Hindu harus jeli, harus cerdas, dan mandiri dalam menilai ya tayangan-tayangan itu. Acuannya adalah ya kitab-kitab kita atau ahli-ahli agama Hindu. Jangan sembarang-sembarang mengikuti apa kata orang luar. Seperti contohnya reinkarnasi. Tidak ada dalam Pancasila itu kata reinkarnasi. Yang ada adalah punarbawa. Reinkarnasi orang bebas menerjemahkan dengan semaunya. Maka kita nggak bisa protes kalau mereka membahas reinkarnasi dengan seenak-enaknya. Tapi kalau punarbawa tunggu dulu. Kita yang tahu punarbawa itu seperti apa. Nah itu salah satu ya. Artinya apa? Umat Hindu mulai sekarang jangan masa bodoh. Kemudian jangan sakit hati kalau misalnya muncul tayangan-tayangan yang melecehkan Hindu. Tapi berpikirlah secara jernih. Dan luruskan. Itu yang penting, Miko. Itulah yang penting pemirsa Hindu Channel. Inilah kegunaannya media kita ya, Ji. Iyalah, meluruskan video-video yang memang mengangkat tentang isu pelajaran atau pengetahuan tentang Hindu. Yang tentu saja Hindu Channel mencari narasumber yang tepat untuk memberikan pengetahuan yang kurang lebihnya ya bisa diterima seharusnya oleh masyarakat. Iya, artinya begini ya. Umat ini harus, saya katakan tadi, harus cerdas. Jangan diem tapi sakit hati. Ngapain? Ngamuk-ngamuk sendiri. Bukan begitu. Merenung, mencari tahu ada apa sebetulnya. Dan kita kan tidak pernah mengatakan bahwa Hindu adalah yang paling benar. Tidak pernah. Kita lihat, ya apa tidak, ada nggak dasarnya, apa landasannya, baru kita bisa ngomong, kita berbicara, kita menjelaskan. Jadi tayangan ini bagus, tayangan begini, saya senang sekali dengan tayangan seperti ini, karena saya punya peluang menjelaskan. Nah ini. Sukses Ji, sudah iya sama-sama menjelaskan tentang materi kita, topik kita pada hari ini berkaitan tentang Moksha, Upawasa, Upanishad, leak Bhairawa gitu. Gitu. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnayu. Ya. Om Santi Santi Santi. Om.